Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jo ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri ya. Tetapi untuk masuk pada bab bentuk-bentuk persamaan trigonometri itu ada beberapa syarat yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Sehingga dengan mempelajari materi prasyarat ini nanti kita akan lebih mudah untuk masuk ke bagian ke bentuk-bentuk persamaan trigonometrinya. Nah, yang menjadi materi prasyarat untuk masuk pada persamaan trigonometri diantaranya adalah kita harus ingat kembali tentang nilai-nilai fungsi trigonometri untuk sudut-sudut yang istimewa ya. Seperti kita ketahui bahwa sudut-sudut istimewa diantaranya adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, nanti ini kita lanjutkan dengan nilai-nilai sudut istimewa untuk di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, ingat, sebetulnya untuk di kuadran 3, 2, 3, dan 4 itu ya nilainya untuk istimewanya tadi ya kelipatan dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, sehingga nilainya juga hampir sama-sama. Nanti hanya membedakan nilai di kuadran keberapa itu nanti negatif atau positif gitu ya. Nah, oke. Kita lihat dulu syaratnya. Jadi kita harus ingat lagi tentang nilai-nilai trigonometri untuk sudut-sudut yang istimewa. Ya, untuk nilai sinnya berapa, cosnya berapa, dan tangennya gitu ya. Untuk nilai 0 derajat sudutnya, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat gitu ya. Ini di kuadran 1. Kuadran 1. Berlanjut di kuadran 2 berarti 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Oke. Nah, kita ingat kembali. Yuk. Sin sudut 0 derajat, 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Ya. Sin 90 1. Sin 120 diingat di kuadran 2 ya, di kuadran 2. Di kuadran 2 semua nilai sin itu bernilai positif untuk di kuadran 2. Nah, berapa nilainya? Nilainya sebetulnya perulangan dari ini. Coba kalau kita perhatikan. Ini 120 itu berarti setengah akar 3. Setengah akar 2. Sin 150 setengah. Sin 180 0. Nah, coba kalau diperhatikan. Nah, berulang ya. Cuman perulangannya sehingga terlihat polanya. Kita lihat dengan nilai cos. Cos 0, 1. Ya, 1 ya. Kemudian cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90 0. Nah, coba perhatikan. Nilai cos dengan nilai sin untuk sudut istimewa yang berurutan. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau ini 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya, nah coba disimpulkan sendiri. Ya, simpulkan sendiri bagaimana polanya. Sehingga dengan pola ini nanti Anda akan lebih mudah mengingatnya. Ya. Kemudian berulang di sini 0. Setelah 0, setengah. Selanjutnya setengah akar 2. Lanjut. Setengah akar 3. 1. Tapi ingat, cos di kuadran 2
semuanya bernilai negatif, sehingga tambahin negatif. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian tangan. Oke, kita lanjutkan dengan tangan. Nah, tangan ini agak istimewa. Tangan ya. Tangan 0. Ingat definisi lain kan tangan itu juga bisa didefinisikan sebagai sin dibagi cos atau sin per cos. Nah, dengan sudutnya juga begitu. Berarti sudutnya ya 0 dibagi 1. 0. Ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. 1. Karena pembagian dengan bilangan yang sama. Setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya hilang, berarti tinggal akar 3. 1 dibagi 0. Ya. Saya katakan TD. TD itu tak terdefinisi gitu ya. Definisi sementara begitu. Oke. Berlanjut. Selanjutnya di kuadran 2. Ya sama. Nilai sin dibagi nilai cos. Ya. Sin dibagi dengan cos. Nah, berarti setengah akar 3 dibagi setengah. Min akar 3. Setengah akar 2 dibagi min setengah akar 2. Min 1. Setengah dibagi min setengah akar 3. Jadi sepertiga akar 3, tapi negatif. Ya. 0 dibagi min 1, 0. Ini untuk yang di kuadran 1 dan 2. Oke. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan kuadran 3 dan 4? Oke, kuadran 3 dan 4 seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita lihat untuk nilai trigonometri untuk di kuadran 3 dan 4 ya. Untuk nilai sin, ingat yang tadi ya. Polanya kan tadi berulang lagi ya. Dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 dan seterusnya. Kemudian tadi berulang jadi ke 0 lagi. Ya. Nilai sin 210. Ingat tadi perulangannya ya. Dari sudut 0, 30 dan seterusnya sampai 180. Tadi berulangnya dari 0, setengah, setengah akar 2 dan seterusnya. Akhirnya kalau 180 0 lagi ya. Nah, baru berulang lagi nanti. Berarti 210 itu nilainya setengah. Setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Tapi karena sin di kuadran 3, ini kan kuadran 3, nilai sin harus negatif. Oke, negatif. Nah, kemudian nilai ini berulang lagi untuk di kuadran 3. Berarti setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Gitu ya. Tapi karena di kuadran 4, harus negatif. Ah, negatif. Negatif. Oh, 0 nggak mungkin negatif. 0 bukan bilangan negatif. Gitu ya. Nah, kebalikannya kalau untuk cos, kebalikannya ya. Tadi kan sudah cos 180 tadi nilainya berapa? Min 1 ya. Min 1. Nah, kalau gitu di sini berulang min 1, berarti di sini berulang setengah akar 3. Setengah akar 2. Kemudian setengah 0. Ya. 0. Nah, sini nilainya cos di kuadran 3 harus negatif juga. Nah, kasih negatif. 0, jangan 0, bukan negatif ya. Nah, setelah itu berulang lagi. Setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Iya. Gitu ya. Karena di kuadran 3, kuadran 4, sorry. Karena di kuadran 4, nilai kosinus tetap bernilai positif. Gitu ya. Jadi ingat, sin itu bernilai positif di kuadran 1 dan
2. Cos bernilai positif di kuadran 1 dan 4. Ya. Nah, kalau untuk tangan kita lihat. Tadi kalau di kuadran 2, tangan nilainya negatif ya. Negatif. Nah, negatif. Nah, untuk selanjutnya, tangan di kuadran 3, sama seperti tadi. Tangan itu sin per cos. Berarti min dibagi min. Plus. Nah, berarti sepertiga akar 3. Ya. Sepertiga akar 3. Kemudian yang ini 1 akar 3 TD. Nah, tak terdefinisi. Kemudian selanjutnya sama, ini dibagi ini. Min akar 3. Ya. Ini min 1. Ini min sepertiga akar 3. 0 bagi 1? 0. Nah, jadi inilah nilai-nilai sudut trigonometri untuk sudut-sudut istimewa ya. Nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, terlihat bahwa di kuadran 1 itu semua nilai fungsi trigonometri bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2, 3, dan 4 itu tidak semuanya positif. Di kuadran 2 yang positif sin, kuadran 3 yang positif tangan, di kuadran 4 yang positif kosinus, gitu ya. Nah, setelah kita tahu setelah kita ingat nilai-nilai trigonometri untuk sudut-sudut yang istimewa ini, baru kita selanjutnya melihat bagaimana grafik dari fungsi trigonometrinya. Baik ya, kita lanjutkan pada grafiknya ya. Tadi kita sudah ketahui nilai-nilai trigonometri untuk sudut-sudut yang istimewa baik di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lanjutkan posisi grafik fungsi trigonometrinya tadi kalau dibuat grafiknya seperti apa gitu ya. Nah, grafiknya nanti kita buat jadi seperti ini ya. Ini katakanlah ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Oke, satu putaran itu 360 derajat, 0 sampai 360 derajat. Berarti tengah-tengah antara 0 sampai 360 derajat adalah 180. Tengah-tengah antara 0 sampai 180 adalah 90 ini. Oke. Tengah-tengah antara 180 dengan 360 adalah 270. Nah, sekarang pertengahan antara 0 sampai 90 berapa? Iya, 45. 45 posisinya berarti di tengah-tengah antara 30 dengan 60 ini. Nah, ini 45 derajat gitu. Ya. Nah, kemudian tengah-tengah antara 90 dan 180. Berapa? Tengah-tengah antara 90 dengan 180. Nilainya adalah 135 derajat. Berarti posisinya antara tengah-tengah 120 dengan 150. Nah, kira-kira di sini. Ini 135 derajat. Pertengahan antara 180 dengan 270. Yaitu di tengah-tengah antara 210 dengan 240. Berapa nilainya? 225. Oke, gitu. Nah, selanjutnya tengah-tengah antara 270 dengan 360. Nah, letaknya pasti di sini. Berapa? Tengah-tengah antara, maaf, ini 300 ya. Nah, tengah-tengah 300 dengan 330, berarti nilainya adalah 300. Kita tulis di atas saja. 315 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat kita buat untuk grafik sinnya dulu. Ingat ya, grafik sinnya tadi. Tadi untuk sin 30 derajat berapa nilainya? Setengah ya. Sin 30 itu setengah. Oh, berarti posisinya di sini. Nah, ini dia. Berarti sin 30. Oke. Kita buat sinnya dulu.
grafik fx sama dengan sin x. Oke. Jadi sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Oke. Sin 60 setengah akar 3. Oke. Sin 90 1. Oke. Oke, gini. Kemudian sin 120 setengah akar 3. Oh, ini dia nilainya. Kemudian sin 135. Oke. Ini setengah akar 2 ya. Nah, setengah akar 2 sini. Sin 150 setengah. Nah, sini. Oke. Kemudian sin 180 0. Oke. Sin 0. Kemudian sin 210. Nah, ini dia. Minus setengah. Kalau minus berarti berada di bawah. Ini dia. Oke. Minus setengah. Oke, ini. Sin 225. Oh, sorry. Oke. 210. Sin 225. Nah, setengah akar 2. Oke, sini. Sin 240 setengah akar 3. Oke, sini. Dan sin 270 minus 1. Ya, minus 1. Oke. Selanjutnya untuk sin 300, berulang lagi dari sini. Nah, setengah akar 3 ini tadi ya. Setengah akar 3. Sin 300 setengah akar 3. Setengah akar 2 minus, setengah minus. Dan seterusnya. Berarti ini di sini. Sin 300 derajat itu minus setengah akar 3. Sin 315 nilainya adalah min setengah akar 2. Sini. Kemudian sin 330 minus setengah. Minus setengah, ini dia. Minus setengah ini ya. Oke. Dan terakhir sin 360 0. Berarti 360 di sini 0. Oke. Sehingga kalau kita hubungkan mulai dari sudut yang istimewa di kuadran 1 bersambung kuadran 2 bersambung ke kuadran 3 dan ke 4, maka grafiknya bisa kita buat menjadi nah seperti ini. Ya. Berbentuk gelombang. Nah. Ini. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai grafik sin. Jadi dalam interval 0 sampai 360 derajat membentuk sebuah gelombang. Ya, gelombang. Satu gelombang. Nah, ingat, untuk grafik sin itu dimulai dari titik 0. Ya. Dimulai dari titik 0. Kemudian berakhir di 0 juga. Ini satu gelombang. Satu gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Ya. Satu gunung, satu lembah. Ini puncak maksimum 1. Puncak minimum min 1. Nah, jadi nilai sin itu tertinggi adalah 1, terkecil minus 1.
melihat grafik ini, coba diperhatikan nanti, karena kita nanti akan menggunakan grafik ini, kita bisa membayangkan sebuah grafik sehingga kita bisa menentukan berapa nilai sudut untuk nilai sin tertentu, gitu ya. Ya, gitu. Nah, sebagai contoh misalkan, kapan nilai sin bernilai setengah? Untuk sudut berapa nilai sin itu setengah? Nah, bisa kita perhatikan. Nilai sin, ini kan grafik sinnya ya. Setengah itu mana ini? Nah, jadi pada saat bernilai setengah, fungsi trigonometri bernilai setengah itu akan terjadi jika sudutnya adalah 30 derajat atau selain 30 derajat ada yang lain, siapa? Nah ini 150. Jadi sudut sinus itu akan menghasilkan setengah kalau sudutnya bernilai 30 atau 150. Gitu ya. Kemudian selanjutnya contoh lain misalkan. Pada saat sudut berapakah nilai sinus itu bernilai min setengah akar 3? Min setengah akar 3. Nah, ini min setengah akar 3 di sini. Gitu ya. Min setengah akar 3. Pada saat nilai berapa sudutnya? Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini dia. Berarti ya, 240 derajat atau siapa? Yang min setengah akar 3. Nah, ini dia. Atau 300 derajat. Ya. Jadi, nilai trigonometri yang menyebabkan nilai sinnya itu min setengah akar 3 adalah sudut 240 dan sudut 300. Gitu ya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, gitu ya. Dengan cara yang sama nanti kita bisa membuat grafik cos. Grafik cos. Nah, cuman bedanya kalau cos itu nanti mulainya dari 1. Dan juga grafik tangan. Nah, ini yang agak unik nanti adalah grafik tangan. Gitu ya. Baik, selanjutnya untuk grafik cos tadi sebetulnya dengan cara yang sama bisa dibuat seperti membuat sin tadi ya. Cuman bedanya nanti hasil grafiknya. Kalau cos itu, kalau sin tadi kan mulainya dari 0 ya. Tapi kalau cosinus itu mulainya dari 1. Nah, gini. Sehingga nanti grafiknya seperti ini. Kalau ini 360 derajat, tengah-tengahnya 180 derajat. Ini 90 derajat, ini 270, misalkan di sini 1, bawah min 1, ya, ini sumbu X, nah berarti grafiknya mulainya begini, perhatikan. Nah, seperti ini. Ini grafik cos ya. Fx sama dengan cos X ya. Nah, tinggal bisa kita bayangkan seperti ini. Bernilai minimum pada saat 280. Nah, gitu. Oke. Nah. Jadi nilai kosinus itu akan bernilai min 1 misalkan kalau sudutnya bernilai 180. Akan bernilai 0, cos itu akan bernilai 0 jika sudutnya 90 derajat atau 270 derajat. Oke, gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan grafik tangan ya. Nah, grafik tangan ini grafik yang agak khusus ya. Jadi, sini sudah saya siapkan bidang kartesiusnya, sumbu Y, sumbu X, interval 0 sampai 360 derajat. Ya. Kemudian ini di sini saya buat garis putus-putus yang tegak ya. Tegak lurus dengan sumbu X.
atau sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis yang saya buat putus-putus ini adalah garis asimtot, ya. Apa itu garis asimtot? Garis asimtot adalah garis yang tidak akan pernah dipotong ataupun disinggung oleh grafik. Nah, jadi garis ini nanti tidak akan pernah dipotong oleh grafik, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan membuatnya. Tadi kita ingat tangan 0 berapa? 0 derajat ya. Oke, tangan 0 itu 0. Kemudian tangan 30 derajat. Ini ada 30, 60, ini 30 derajat. 60, tengah-tengahnya 45 derajat ya. Tangan 30, setengah akar 3. Nah, kira-kira di sini. Kemudian tangan 45, 1. Nah, ini dia. Di sini. Tangan 60, akar 3. Kira-kira di sini. Nah, kalau tangan 90, apa tadi? Tak terdefinisi. Nah, berarti nggak bisa kita gambar karena jauh sekali. Sehingga kira-kira grafiknya begini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang di kuadran 2 ini ada 120, 150, 30, 30, 30 ya. Tengah-tengahnya 135 derajat. Ya, 135 derajat. Tadi tak terdefinisi, berarti di bawah ya. Kalau tangan 120, tadi akar 3 minus, oh berarti ini. Ketemunya di sini. Ya, ketemunya di sini. Kemudian tangan 135 itu min 1. Ketemunya di sini. Ya. Kemudian tangan 150 itu min 1/3 akar 3. Ini. Lanjut, kemudian tangan di kuadran 3. Kuadran 3 di sini nih. 210, 30 derajatnya 240, 30 derajat lagi 270. Tengah-tengah ini 225 ya. Oke. Tangan 180 nilainya 0. Oke, jadi ini nah gitu. Kemudian tangan 210 setengah akar 3. Sepertiga akar 3, sorry. Nah. Kemudian tangan 225 derajat 1. Nah. Gitu, dan tangan 240 adalah akar 3. Akar 3 di sini. Nah, ini. Sehingga kalau dihubungkan dari paling kiri, tadi ini berarti ini ya. Kalau berlanjut mendekati 270, nah, ini juga begitu berarti. Sorry, kurang bagus. Gitu. Berlanjut di 300 derajat dan 330. Nah, ini tengah-tengahnya 315. Ya. Tangan 300 sama dengan ini tadi. Minus sepertiga akar, minus akar 3, sorry. Kemudian 315 minus 1. Minus 1. Tangan ya, oke. Kemudian tangan 330 min sepertiga akar 3. Oke. Dan terakhir tangan 360. Nah, sehingga grafiknya bisa kita buat kira-kira begini. Nah, perhatikan ini kurang bagus grafiknya sebetulnya ya. Harusnya dia membentuk seperti gelombang. Nah,
Nah, gitu. Jadi pas-pasin aja lah ya. Nah, anggap aja bagus lah gambarnya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah ini satu gelombang. Satu gelombang ya. Nah, ini perhatikan, ini satu gelombang. Ternyata satu gelombang itu, untuk mendapatkan satu gelombang, itu interval sudutnya hanya, nah jadi 90 sampai 270. Berapa? 90 sampai 270 berarti intervalnya hanyalah 180 derajat. Kemudian yang ini sepotong gelombang bagian atas, ini sepotong gelombang bagian bawah. Kalau digabungkan juga satu gelombang. Jadi ini dengan ini kalau bersambung satu gelombang. Ini satu gelombang. Berarti pada interval 0 sampai 360 derajat sudah kita dapatkan dua gelombang. Gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian berarti gelombang periode untuk tangan itu kalau dalam 360 derajat itu mendapatkan dua gelombang. Karena itu dikatakan bahwa nilai tangan itu mempunyai periode atau grafik fungsi tangan itu mempunyai periode sebesar 180 derajat. Artinya akan didapatkan satu gelombang dalam interval 180 derajat. Oke, gitu ya. Nah, demikian tadi itu beberapa syarat yang kita perlukan untuk supaya kita bisa masuk pada materi persamaan trigonometri. Jadi, untuk masuk ke persamaan trigonometri kita harus ingat dulu tentang nilai-nilai fungsi trigonometri di beberapa sudut istimewa ya. 0, 30, 60, 45, 60, 90 dan kelipatannya untuk di kuadran 2, 3 dan 4. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus bisa membayangkan nilai-nilai fungsi trigonometri itu berdasarkan grafiknya. Ingat tadi ya. Kalau grafik sin itu satu gelombang dimulai dari 0, kalau cos dimulai dari 1 pada saat sudutnya 0 derajat. Nah, untuk tangan itu dalam 180 sudah cukup untuk mendapatkan satu gelombang. Maka dikatakan periode tangan itu hanya 180 gitu ya. Oke. Barangkali sampai di situ aja dulu untuk pertemuan kita. Nanti untuk masuk ke persamaan trigonometrinya akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke. Cukup sekian dari Pak Jo. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.